Salam Rahayu. Perkenalkan, saya Yuda Endri Hartanti. Saya tinggal di Sragen, Jawa Tengah. Saya mahasiswa di Universitas 17 Agustus Semarang. Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya akan sedikit mengenalkan mengenai agen-agen sosialisasi. Apa sih tujuan saya membuat video ini? Salah satunya tugas dari Bapak Sony Junaidi, SPD MPD. Apa sih agen sosialisasi itu? Yuk simak video ini, jangan di-skip ya. Agen sosialisasi adalah agen yang berperan dalam membentuk pengetahuan, sikap, nilai, norma, perilaku esensial, dan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat. Dalam sosialisasi, terdapat beberapa agen yang dipandang memegang peranan penting, yaitu antara lain keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, media massa, agama, lingkungan tempat tinggal, dan tempat kerja. Agen-agen inilah yang dipandang berperan penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, nilai, norma, perilaku esensial, dan harapan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat. Agen sosialisasi yang pertama, keluarga. Keluarga terdiri dari dua. Yang pertama, keluarga batih dan keluarga luas, extended family. Keluarga batih atau keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga batih merupakan agen sosialisasi primer. Seperti seorang bayi menemukan ibunya sebagai orang yang pertama kali memeluk, membelai, mengasihi secara fisik. Pelukan, belayan, dan kasih secara fisik tersebut merupakan pelajaran pertama yang diperolehnya tentang aspek afeksi emosional dari kehidupan. Yang kedua, dalam masyarakat tradisional, keluarga luas, extended family, seperti nenek, tante, dan anggota dewasa lainnya dalam keluarga luas turut serta dalam melakukan sosialisasi terhadap keluarga muda. Semua memiliki tanggung jawab sosial budaya untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai, norma, dan harapan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Bernstein, dikutip dari Robinson tahun 1986, sosialisasi dilakukan berdasarkan pola keluarga yang dimiliki, dibagi menjadi dua pola. Yang pertama, pola keluarga posisi dan pola keluarga pribadi. Pola keluarga posisi merupakan pemisahan peran yang jelas di antara para anggotanya sebagai ayah, ibu, anak, atau pada usia tertentu sebagai kakek atau nenek. Keluarga pribadi merupakan anak dipandang dalam rangka karakteristik unik yang dimiliki sebagai pribadi. Menurut Bernstein yang diambil dari studi literatur Henslin pada tahun 2007 dari kajian Kohn dan rekan-rekannya ditemukan bahwa kelas sosial suatu keluarga mempengaruhi cara dan isi sosialisasi dalam keluarga tersebut. Yang pertama, kelas pekerja orang tua memperhatikan nilai konformitas seperti taat, bersih pada anak. Yang kedua, kelas pekerja orang tua dari kelas menengah cenderung mengembangkan rasa ingin tahu, ekspresi diri, dan pengendalian diri terhadap anak-anak mereka. Karena orang tua dari kelas menengah cenderung mengembangkan motivasi dan penggunaan nalar bagi anak-anak mereka ketimbang ancaman dan hukuman fisik.
Agen sosialisasi yang kedua yaitu sekolah. Sekolah perlahan menjadi agen pengganti terhadap apa yang dilakukan oleh keluarga, seiring dengan intensifnya anak memasuki ruang sosial dari ruang sekolah. Menurut Sunarto, pada tahun 2004 yang dikutip dari Driven, seorang anak belajar kemandirian lebih intensif di sekolah dibandingkan tempat lain. Nilai-nilai yang disosialisasikan kepada anak di sekolah antara lain yang pertama, nilai kemandirian dan tanggung jawab, nilai prestasi, nilai universalisme, dan nilai spesifisitas. Nilai kemandirian dan tanggung jawab. Kerjasama hanya dibenarkan bila tidak menyertai unsur penipuan atau kecurangan. Kedua, nilai prestasi. Posisi seorang anak di antara peserta didik lainnya tergantung pada capaian peserta didik anak tersebut. Nilai universalisme, perlakuan yang sama pada setiap orang. Dan nilai yang keempat, nilai spesifisitas, kebalikan dari nilai kekaburan, yaitu di sekolah seseorang ditanggapi atau ditangani secara spesifik terhadap apa yang dikerjakan. Jadi, sekolah mensosialisasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga ia dipandang sebagai tempat yang menjadi transisi dari kehidupan keluarga ke dalam kehidupan masyarakat. Agen sosialisasi yang ketiga, kelompok teman sebaya. Menurut Horn and Hunt pada tahun 1987, suatu kelompok dari orang-orang yang usia dan memiliki status yang sama dengan siapa seseorang umumnya berhubungan atau bergaul, menjadi kelompok rujukan dalam mengembangkan sikap dan perilaku, bersifat informal dan langsung. Menurut Henslin, memiliki daya paksa terhadap orang yang masuk ke dalamnya. Hampir tidak mungkin orang melawan kelompok teman sebaya yang peraturan utamanya konformitas atau penolakan. Seseorang yang tidak melakukan apa yang dilakukan orang lain menjadi orang luar atau menjadi kasta luar atau bukan anggota. Kelompok teman sebaya yang menjadi kelompok rujukan bisa beragam. Kelompok teman sebaya bisa terbentuk karena seprofesi atau sehobi, sekelas, alumni, sekampung, sedaerah, dan sebagainya. Agen sosialisasi yang keempat, media massa. Media massa semakin memegang peranan penting dalam mempengaruhi cara pandang, cara pikir, cara tindak, dan cara sikap seseorang. Media massa memiliki sifat dan dampak, bersifat masif dan berskala besar dan segera, dan bisa berdampak positif dan negatif. Dampak positif, contohnya berbagai tayangan agama, pendidikan seperti ceramah agama, kuliah subuh, perilaku flora dan fauna, dan sebagainya merupakan tayangan positif yang dapat meningkatkan kualitas keterlibatan partisipasi efektif individual dalam masyarakat atau meningkatkan pemahaman akan nilai dan pengetahuan yang bermanfaat bagi individu untuk bisa hidup efektif dalam masyarakat. Sebaliknya, untuk dampak negatifnya, berbagai tayangan kekerasan, kriminal, dan pornografi dapat menjadi sesuatu yang negatif bagi khalayak. Berbagai tayangan negatif tersebut bisa menjadi objek peniruan atau imitasi, sumber inspirasi bagi khalayak pemirsanya. Dari berbagai kasus kekerasan dan perbuatan cabul asusila yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, ternyata mereka pada umumnya melakukan perbuatan negatif tersebut disebabkan karena setelah menonton
tayangan negatif seperti tayangan pornografi dari televisi ataupun sosial media. Solusi untuk pencegahan dampak negatif itu menurut psikologi dan ilmu komunikasi, yaitu mendampingi anak dalam menonton tayangan TV, handphone, komputer, internet, dan sosial media. Kemudian sosialisasi yang lebih efektif kepada anak atau generasi muda. Harapannya agar mampu menyaring informasi yang baik dan buruk suatu tayangan. Kemudian menjaga nilai-nilai dan norma-norma yang perlu dimiliki seluruh anggota masyarakat. Agen sosialisasi yang kelima, agama. Di seluruh dunia, kata Henslen pada tahun 2008, agama memberikan jawaban pada pertanyaan yang membingungkan mengenai makna kehidupan yang sebenarnya, seperti tujuan hidup, mengapa manusia menderita, dan eksistensi kehidupan di alam akhirat. Oleh sebab itu, memberikan tuntutan tentang nilai seperti baik dan buruknya atau benar dan salahnya sesuatu. Agama mengarahkan kita dalam persoalan moralitas. Oleh sebab itu, agama dalam pandangan Henslen dipandang sebagai agen sosialisasi melalui lembaga keagamaan seperti gereja, pesantren, dan lain sebagainya. Agama tidak hanya berpengaruh pada aspek hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya atau aspek religius dari kehidupan, tetapi juga berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam kaitan ini, oleh sebab itu, kita dipahami kenapa Max Weber membuat tipe tindakan rasional nilai dalam tipologi tindakan sosial. Bagi pemeluk Islam, misalnya mengenal berbagai nilai dan norma yang berhubungan dengan haram, riba, dan sebagainya. Oleh karena itu, para santri yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha akan sangat hati-hati dalam melakukan investasi. Sebab ada tuntutan nilai-nilai syariah yang harus diperhatikan dalam berbisnis, yaitu nilai-nilai halal, haram, syubhat, boleh sunat, dan wajib. Demikian juga dalam aspek sosial budaya. Cara berbusana, bergaul, bertindak, tata krama, dan perilaku memiliki tuntutan dalam agama. Bagi pemeluk Islam, memandang aneh apabila terdapat larangan tentang berbusana muslimah. Di negara-negara barat yang diakui sebagai kampiun demokrasi, sementara busana bugil, yaitu orang berpakaian tapi mempertontonkan hal yang vital dari tubuh, dibolehkan. Bukankah sekularisme juga sebagai agama, sepertinya juga Hindu, Katolik, atau Islam? Jika dalam perspektif ini tampak bahwa aspek agama melekat dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan ketidakmelekatan atau keterpisahan dapat dilihat dalam konstruksi teoritis hipotesis belaka. Agen sosialisasi yang keenam, lingkungan tempat tinggal. Dalam masyarakat Indonesia dikenal paling sedikit 2 lingkungan tempat tinggal, yaitu komplek perumahan dan perkampungan. Komplek perumahan biasanya lingkungan tempat tinggal yang tertata rapi dan terencana. Hubungan interaksi sesama tidak intensif. Untuk perkampungan, lingkungan tempat tinggal berkembang secara alamiah dan relatif lebih homogen secara sosial dan budaya dari penghuninya. Faktor kompleks perumahan, proteksi agar anggota keluarga tidak dipengaruhi secara negatif, menghindari masalah. Faktor tinggal di perkampungan, keluarga besar juga tinggal sehingga bisa menitipkan anak kepada keluarga.
Keduanya memiliki pertimbangan pemilihan lingkungan tempat tinggal memiliki banyak variabel, di antaranya kenyamanan, keamanan, status sosial ekonomi, budaya, dan agama. Agen sosialisasi yang ketujuh, tempat kerja. Apa sih tempat kerja itu? Tempat kerja adalah tahap lanjutan dari perkembangan kehidupan yang berawal dari keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, media massa, agama, lingkungan tempat tinggal, kemudian tempat kerja. Program magang merupakan bentuk sosialisasi antisipatoris, belajar memainkan suatu peran sebelum memegangnya. Menurut Hensley, semakin lama terlibat dalam suatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut semakin menjadi bagian dari konsep diri kita. Pada akhirnya, kita akan melihat diri kita dalam kerangka pekerjaan tersebut, sehingga jika seseorang meminta kita mendeskripsikan diri kita, kita akan cenderung memasukkan pekerjaan dalam deskripsi diri kita. Kita mungkin akan menjelaskan seperti contohnya, saya adalah dosen, saya jurnalis, atau saya pebisnis, ataupun pedagang. Sekian penjelasan dari saya mengenai agen-agen sosialisasi. Saya ucapkan terima kasih kepada buku pengantar Sosiologi Pendidikan by Profesor Dr. Damsar, gambar animasi dari Google, PowerPoint by Slido, dan pihak-pihak lain. Jika ada yang ingin ditambahkan ataupun saran, jangan lupa di komen dan like dan juga subscribe. Terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.